Fakta menarik Tanzania, sebelum melawan timnas Indonesia, ada pemain timnas Indonesia yang bereuni dengan pemain Tanzania. Laga uji coba lawan Tanzania dapat disaksikan penonton, berapa harga tiketnya? Laga lawan Tanzania bisa disaksikan langsung di Indosiar dan video. Sebab berubahnya waktu kick-off timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong bangga dengan pemain timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Fakta menarik Tanzania, lawan uji coba Timnas Indonesia. Indonesia akan menguji kekuatan wakil Afrika ini sebelum melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan Indonesia versus Tanzania akan digelar di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Laga ini direncanakan terbuka untuk penonton dan akan disiarkan di televisi nasional mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 22 pemain yang dipanggil timnas akan mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Para pemain akan mulai kumpul pada 27 Mei 2024 malam, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Pada 28 Mei 2024 mereka akan memulai latihan pagi hari, tambahnya. Tanzania adalah lawan yang tepat untuk mengukur kemampuan tim Garuda. Saat ini, Tanzania berada di peringkat ke-119 ranking FIFA yang diperbarui pada 4 April 2024, naik 11 peringkat dari posisi ke-130 pada tahun 2023. Uji coba ini sangat baik bagi Indonesia yang berupaya memperbaiki ranking FIFA. Saat ini, tim Merah Putih berada di peringkat ke-134 FIFA. Namun, laga ini tidak akan mempengaruhi ranking FIFA. Pertandingan ini berpeluang mempertemukan Sandi Walsh dengan Mbwana Samatta. Kapten Tanzania itu pernah bermain bersama Sandi di KRC Genk selama 2 musim di Belgia Pro League pada 2015 hingga 2017. Sandi Walsh tampak antusias menjelang reuni dengan mantan rekan setimnya tersebut. Tanzania banyak dihuni pemain yang berkarier di luar negeri, khususnya Eropa. Hampir separuh dari skuad Tanzania bermain di kompetisi Eropa. Kapten mereka, Mbwana Samatta, baru saja mengantar PAOK menjuarai Liga Yunani. Selain itu, ada Novatus Miroshi yang bermain di Shakhtar Donetsk dan Morice Abraham di Spartak Subotica. Indonesia pernah bertemu dengan Tanzania di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, pada 14 September 1997. Saat itu, Indonesia yang dilatih Henk Willems menang 3-1 atas Tanzania. Laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania dapat dihadiri penonton. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada Minggu, 2 Juni 2024, sebagai persiapan menuju putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026. Kabar baik untuk para pendukung skuad Garuda, pertandingan ini terbuka untuk penonton. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Dia mengatakan bahwa laga persiapan melawan Irak dan Filipina ini bisa disaksikan langsung di Stadion Madia, Senayan. Meskipun mengabarkan bahwa laga melawan Tanzania akan terbuka untuk penonton, Sumarji belum memberikan detail lebih lanjut. Mengenai tiket, Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia hanya menyebutkan bahwa tiket akan dijual oleh PSSI. Tiket akan dijual oleh PSSI, kata Sumarji. Detail mengenai harga dan waktu penjualan tiket belum diumumkan. Namun, Sumarji menyebut bahwa pertandingan ini akan disiarkan langsung di televisi nasional. Belum ada informasi resmi mengenai stasiun televisi yang akan menyiarkan pertandingan tersebut. Sejauh ini, hak siar Timnas Indonesia masih dipegang oleh MNC Group. Laga ini juga disiarkan oleh televisi nasional, tambahnya.
Meskipun hanya laga uji coba, pertandingan melawan Tanzania, perwakilan dari Afrika, menjadi momen penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jam tayang Timnas Indonesia versus Tanzania. Berikut adalah jadwal pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania dalam laga uji coba internasional. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania sebagai persiapan sebelum menjalani laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di kandang Garuda pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga ini bisa disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video.com. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjalani agenda padat bersama tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memanggil 22 pemain untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday pada Juni 2024. Tim Merah Putih dipastikan memiliki jadwal yang padat pada bulan Juni 2024. Di balik berubahnya waktu kick-off Timnas Indonesia versus Irak. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa perubahan waktu kick-off pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak adalah permintaan pelatih Shin Tae-yong. Awalnya, pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia dan Irak dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, waktu kick-off dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perubahan ini diumumkan melalui akun Instagram Timnas Indonesia yang juga mengunggah daftar skuad berisi 22 pemain. Iya benar, pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju pukul 16 WIB, kata Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa perubahan waktu ini dilakukan atas permintaan Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong ini mungkin bertujuan untuk memaksimalkan home advantage, memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah dibandingkan tim tamu. Selain itu, memajukan waktu kick-off ke sore hari dapat mengurangi kepadatan penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Bek Timnas U23 Indonesia, Nathan Choyaon, sebelumnya mengeluhkan kesulitan bernapas karena udara yang panas saat melawan Vietnam di stadion yang sama pada 21 Maret 2024. Media Vietnam, Soha, melaporkan bahwa alasan Indonesia menggeser kick-off melawan Irak ke sore hari adalah untuk memberi tekanan kepada Vietnam. Awalnya, laga Vietnam melawan Filipina dijadwalkan bersamaan dengan waktu Indonesia versus Irak. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam, kata Soha. Menurut jadwal asli, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama, sehingga kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis, lanjutnya. Namun, dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam baru memulai pertandingan melawan Filipina di Maidin. Timnas Indonesia perlu meraih 1 kemenangan di antara laga melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong bangga dengan pemain Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, hal yang paling membanggakan adalah kesediaan para pemain untuk mengikuti semua arahannya meskipun menghadapi berbagai tantangan dan teknik latihan yang berbeda. Setelah 4,5 tahun melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kini menikmati hasil kerja kerasnya bersama para pemain. Pertama, dia berhasil membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, dia juga mengantarkan Timnas Indonesia U23 mencapai semifinal dan finish di peringkat 4 Piala Asia U23 2024, prestasi yang juga baru pertama kali dicapai dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan tim nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024, tetapi kalah 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Namun, bukan prestasi tersebut yang paling dibanggakan oleh Shin Tae-yong.
Yang membuatnya paling bangga adalah kegigihan para pemain dalam menerima dan mengikuti semua arahannya, meskipun menghadapi banyak tantangan dan perbedaan dalam metode latihan. Hal ini diungkapkan Shin Tae-yong dalam acara Meet and Greet di kawasan Senayan, Jakarta, pada Minggu, 19 Mei 2024. Pertama-tama, terima kasih kepada para pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi mereka karena selalu mengikuti arahan saya, meskipun porsi latihan banyak dan taktik yang berbeda, mereka tetap mengikuti tanpa keluhan, kata Shin. Itulah yang membuat sepak bola Indonesia berkembang, dan saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, tambahnya. Saya juga tersentuh karena mereka tetap rendah hati dan mau mengikuti semua aturan, meskipun metode latihan saya berbeda dari yang sebelumnya, tuturnya. Dalam waktu dekat, Shin akan mempersiapkan Jay Itzes dan kawan-kawan untuk 3 pertandingan penting pada Juni mendatang. Pertama, laga persahabatan melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, masing-masing pada 6 dan 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.